Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan pembelajaran kami dan aktivitas kami sepanjang hari. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat mengerti setiap pembelajaran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jadwal kita pada hari Rabu adalah muatan pelajaran SBDP. Tapi pagi hari ini kita ganti dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita tentang tokoh dalam sebuah cerita. Pada tema 7 kita sudah belajar tentang cerita atau teks fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau imajinasi, sedangkan cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang benar-benar terjadi atau fakta yang sesungguhnya. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Tokoh dikenal dengan tokoh utama dan tokoh pendukung atau pembantu. Apakah yang dimaksud dengan tokoh utama dan pembantu? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Biasanya selalu berperan dan selalu muncul dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan kurang penting. Dengan kata lain, tokoh pembantu atau pendukung ini jarang muncul dalam peran sebuah cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Penokohan disebut juga dengan perwatakan. Artinya, sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Sifat-sifat tokoh itu ada beberapa jenis. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu watak yang baik dan positif. Yang kedua, tokoh antagonis, watak yang menimbulkan konflik atau membuat perpecahan dalam cerita tersebut, watak yang buruk dan negatif. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, watak penengah, menggambarkan watak yang bijaksana sebagai pendamai dan penengah yang muncul dan menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita tersebut. Penugasan kita adalah seputar membaca cerita atau dongeng yang terdapat dalam buku kita, yaitu halaman 26 sampai 27, ayo berlatih dan ayo mencoba. Halaman 35 sampai 36, ayo berlatih dan ayo berdiskusi. Dan halaman yang ke-41 yaitu ayo berlatih. Baca baik-baik cerita rakyat tersebut supaya bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada sesuai dengan teks bacaan. Itulah pembelajaran dan penugasan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat jaga kesehatan. Tuhan memberkati.